Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri, NPM 2021007. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari Ibu Arianti Agustina MPD, dosen penyumpu mata kuliah Teori Pemerolehan Bahasa. Saya akan mempresentasikan tentang pemerolehan bahasa anak pertama dan kedua, serta perkembangan bahasa anak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemerolehan bahasa. Pengertian pemerolehan bahasa itu ada dua. Yang pertama, pemerolehan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak atau tiba-tiba. Yang kedua, pemerolehan bahasa memiliki suatu permulaan yang gradual yang muncul dari prestasi-prestasi motorik, sosial, dan kognitif pralinguistik. Nah, sudah tahu kan apa itu pemerolehan bahasa? Maka saya akan menjelaskan apa itu pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa anak yang pertama sangat erat hubungannya dengan perkembangan kognitif, dikarenakan yang pertama, jika anak dapat menghasilkan ucapan-ucapan yang berdasarkan pada tata bahasa yang teratur rapih, tetapi tidaklah secara otomatis mengimplikasikan bahwa anak telah menguasai bahasa yang bersangkutan dengan baik. Nah, yang kedua, pembicara harus memperoleh kategori-kategori kognitif yang mendasari berbicara makna ekspresi bahasa-bahasa alamiah, seperti kata, ruang, modalitas, kualitas, dan sebagainya. Persyaratan-persyaratan kognitif terdapat penguasaan bahasa lebih banyak dituntut pada pemerolehan bahasa anak kedua. Pemerolehan bahasa anak pertama erat sekali kaitannya dengan perkembangan sosial anak, dan karena juga erat hubungannya dengan membentuk identitas sosial. Strategi-strategi pembelajaran bahasa anak pertama, anak-anak biasanya akan meniru apa yang kita ucapkan, karena sensor pada otak anak cepat menangkap. Jadi, ketika kita berbicara, anak-anak otomatis akan meniru apa yang kita ucapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemerolehan bahasa anak kedua. Untuk mengembangkan potensi dalam bahasa kedua dapat dilakukan dengan belajar bahasa. Anak-anak memperoleh bahasa, sedangkan orang dewasa hanya dapat mempelajarinya. Akan tetapi, ada hipotesis pemerolehan belajar yang menuntut bahwa orang-orang dewasa juga memperoleh bahasa. Kemampuan memungut bahasa-bahasa tidaklah hilang pada masa puber. Orang-orang dewasa juga dapat memanfaatkan sarana pemerolehan bahasa alamiah yang sama seperti apa yang dipakai oleh anak-anak. Selanjutnya, saya akan melanjutkan menjelaskan perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak adalah suatu kemajuan yang sembarang sehingga mencapai kesempurnaan. Pandangan kognitif diawali oleh Jean Piaget yang berpendapat bahwa bahasa bukan ciri alamiah yang terpisah, melainkan satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari pematangan kognitif. Pemerolehan bahasa anak dapat dikatakan mempunyai ciri kesinambungan, kesatuan yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.